Dan sebelumnya juga jauh-jauh hari di bulan Oktober, Pak, saya juga berucap terima kasih banyak pada fraksi PDIP, Pak Hari Turino, dan fraksi PKS, Ibu, yang telah memfasilitasi antara kami dengan OJK dan pihak DSI, Pak. Nah, dan salah satunya lagi mungkin dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Pak, berterima kasih, dan sekarang sudah ada di ujung, Pak, sekarang. Jadi izin saya flashback dulu, Pak, ke terjadinya gagal bayar itu di bulan Mei, Pak. Di bulan Mei, dan puncaknya tanggal 6 Bulan Mei tahun berapa, Pak? 2025, Pak. Oke. Dan puncaknya tanggal 6 Oktober 2025. Itu sudah tidak sama sekali tidak membayar, Pak. Dan kami terus berproses, difasilitasi dari Komisi 11, akhirnya kita bisa bertemu di tanggal 28 Oktober itu, Pak, kita ada audiensi dengan OJK. Tapi itu masih mentah karena OJK juga masih dalam proses audit khusus. Sehingga kita belum tahu apa dan arahnya kemana. Dan di ujungnya kita akhirnya membentuk paguyuban, Pak. Dan sekarang paguyuban sudah... Gini, Pak, Bapak ini kan cerita ketika sudah dapat masalah. Betul, Pak. Kenapa Bapak bisa tertarik sama DSI ini? Satu, Pak, izin OJK. Kedua, ada Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, dari objek bisnisnya, Pak. Bahwa itu proyek properti yang jaminannya ada, pembelinya sudah ada. Itu, Pak. Sehingga kalau kita mitigasi risiko relatif kecil, Pak. Tetapi ternyata setelah berakhir itu disimpangi oleh DSI, Pak. Menjadi skema Ponzi, Pak, jadinya. Seperti itu, Pak. Bapak kenapa tertarik dengan DSI? Itu tadi, Pak, imbal hasilnya. Ya pasti, Pak. Pasti. Imbal baliknya besar. Ya, Bapak tidak mencurigai imbal balik yang besar itu ada unsur penipuannya? Tidak, Pak, karena di dunia properti itu seperti itu, Pak. Jadi kalau laba properti membangun rumah itu, kalau laba 30% dari modal itu udah biasa, Pak. Jadi kalau dia memberikan penghasilan kepada kita 20... Dijanjikan kepada Bapak berapa? Ke kami 18%, yang 5%-nya atau 4%-nya buat DSI sebagai brokernya atau perantaranya, Pak. 18%. Per setahun, Pak. Setahun. Betul. Oke. Dan satu lagi jaminannya ada, Pak, 125 sampai 150%. Borrower memberikan jaminan kepada DSI melalui DSI. Jaminan kepada kita sebagai lender, seperti itu, Pak. Jaminannya apa, Pak? Aset itu sendiri, Pak, yang dibiayai. Oke. Terus, Pak, silakan dilanjut. Oke, dari perjalanan itu, Pak, kita sudah ada pertemuan satu kali dengan DSI, dan DSI berkomitmen pada tanggal 18 itu akan 18 apa, Pak? 18 Oktober, Pak. Oke. Akan mengembalikan dana semua lender dalam periode 1 tahun. Dan itu sudah berjalan, satu kali ada pembayaran, tapi minim, Pak, kecil. Cuma 0,2%, tanggal 8 Oktober. Dalam perjalanan, OJK pun juga melakukan audit khusus dan segala macamnya. Terjadilah pelaporan, Pak. Ternyata di dalamnya ada pelaporan palsu. OJK sudah melaporkan ke Barreskrim dan berujung menjadi penyidikan, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Yang sekarang permasalahannya kan sudah ada ditangani oleh Barreskrim dan OJK. Mungkin yang kami harapkan dari lender itu, Pak, to the point saja, karena DSI telah menyampaikan kepada kita ada aset sebesar 450 miliar, bahkan mungkin lebih setelah dikonfirmasi ke PH-nya kemarin, Pak, bahkan lebih. Ini jangan dulu disita gitu, Pak, tapi bagikan aja dulu, karena kalau lewat pengadilan itu pasti lama, Pak. Jadi bagikan dulu, itu yang mungkin kita mohon bantuan kepada Komisi 11 agar OJK mengambil alih manajemennya sementara, Pak, untuk membagikan ini. Jadi itu jangan dari 450 itu sumbernya pertama dari borrower, Pak, dari borrower yang aktif itu masih membayar. Yang kedua dari aset gedung yang dia miliki. Yang ketiga adalah lelang dari aset yang borrower yang macet. Nah sekarang itu tanggal 23-24 ternyata sudah disita, Pak, sama Barreskrim melalui media kemarin sudah muncul, sudah disita dari kantornya. Nah kami berharap ada flow lagi dari tanggal 8 Oktober itu, ada pembayaran lagi yang tadi melalui
RUDP dengan aset yang 450 sekian itu dengan sumber yang tadi saya sebutkan itu dibagikan dulu Pak kepada lender. Jangan dibawa ke persidangan nanti di asetnya disita menunggu restitusi. Tentu Bapak akan kita paham semua bahwa itu akan lama dan kami jujur saja Pak, para pensiunan terutama ini sudah sangat-sangat menjerit Pak. Sudah tidak ada uang lagi karena kita total-totalan di sana Pak. Dan mungkin kalau kita diceritakan kemarin itu ada 2 korban yang sudah meninggal dunia karena tidak memiliki dana untuk biaya rumah sakit, Pak, sehingga perawatannya menjadi tidak normal dan akhirnya Allah qadarullah ambil gitu, Pak. Nah itu Pak perjalanan kami dari Paguyuban Lender sekarang sedang berproses di Bareskrim dan LPSK dan kami mohon Bapak sebagai koordinasi yang tupoksinya bermitra dengan OJK, kami ingin OJK ambil alih dulu, karena kalau sudah tersangka itu nggak ada yang ngurus lagi di DSI-nya Pak. Dan kemungkinan juga pegawainya sudah kacau juga, sehingga itu bisa diambil dulu, operasionalnya jalan dulu, terus yang dijanjikan itu dibagi kepada kita Pak. Dan kalau bisa dari Paguyuban juga terlibat di situ dalam rangka memverifikasinya atau mengawasinya dalam proses pengembalian kepada para lender, Pak. Jadi yang tergabung di lender kami perlu Bapak kami sampaikan sudah 5.027 orang dengan total pemilikan dananya adalah 1,449, hampir 1,450 T, Pak. Itu Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Apakah ada paguyuban lender dana syariah Indonesia ini selain paguyuban Bapak? Tidak ada Pak. Yang kami tahu yang sudah melapor ke Bareskrim itu 4 pelaporan polisi, yang 1 individu, yang kedua kelompok melalui lawyer firm ada 99 orang totalnya Pak. Dan 1 lagi individu besar yang sendiri melapor ke Bareskrim. Dan 1 lagi LP-nya dari OJK karena pelaporan palsu. Kami sedang dalam proses membuat paguyuban untuk melaporkan LP. Kami sudah koordinasi dengan Bareskrim. Saya tanya Pak, berarti kalau di luar Bapak kan ada paguyuban yang lain? Tidak ada Pak, setiap sepengetahuan kami. Tapi yang kelompok 99 itu yang Bapak sampaikan tadi? Itu perorangan yang menggunakan lawyer Pak. Perorangan? Iya. Tidak membentuk paguyuban tetapi menunjuk 1 lawyer dan yang 3-nya adalah individu melapor sendiri. Individu? Iya. Oke. Jadi kalau kemudian Bapak dengan harapan seperti ini, kemudian ada lender yang lain melaporkan, kan kesepakatannya nggak bisa dicapai, Pak. Contoh nih. Kalau ada mekanisme POJK yang baru, Pak, mengenai RUDP, Ya, Rapat Umum Pendana, ya. Itu kalau kami yang 5.000 itu sudah mencapai 95% ya. Suaranya, Pak. Oke. Jadi kita bisa mayoritas, Pak. Kita sudah pernah rapat tertutup dengan OJK ini, masalah DSI, dan kita itu sebenarnya memberikan kesempatan untuk diselesaikan di luar proses hukum, seperti harapan Bapak. Betul. Kita ini, saya terima kasih Bapak mengadukan, tapi kita sudah menyepakati karena Bapak juga sudah datang ke OJK. Dan kita sudah menyampaikan bahwa karena arahan pimpinan dan sebagainya, karena Bapak datang ke Komisi 3, datang kemana dan sebagainya, datang ke partai-partai untuk itu, maka mau tidak mau kami harus menyelesaikan ini depan Bapak. Itu harus saya sampaikan, Pak. Nah, kalau semuanya sudah dibuka ini harapan Bapak begini, dan kemudian masalahnya rame, ya polisi harus mau nggak mau memproses, Pak. Proses hukum kalau sudah berjalan, dan terpaksa OJK, waktu itu OJK sudah menyepakati sama kita untuk menahan tidak melaporkan dulu. Sekarang sudah dilaporkan sama OJK. Karena Bapak sudah ke semuanya, jadi kita tidak mau juga dianggap bahwa proses hukumnya tidak berjalan. Jadi kalau Bapak meminta kami untuk kemudian mengatakan tidak dibawa, tidak disita dan sebagainya, itu di luar kewenangan kami, Pak. Karena kesepakatan awal kami dengan OJK itu tidak bisa kami jaga. Gitu. Lah ini kan sebagai pembuka aja. Nanti ada tanya jawab yang lain, Pak. Itu sebagai awal aja, Pak ya. Sebagai awal, sebagai pengantarnya. Yang disampaikan DSI sudah selesai? Saya pikir cukup, Pak. Nanti berkembang dengan diskusi, Pak. Dalam tanya jawab, Pak ya. Silakan dimatikan mic-nya. Saya beri kesempatan kepada
Narasi rapat RDPU Komisi 11 DPR RI, tanggalan 27 Januari tahun 2025, lokasi, ruang rapat Komisi 11 Gedung Nusantara 1, Senayan, agenda, pengaduan nasib pensiunan terkait pengelolaan dana pensiun, pembukaan suasana yang formal dan tegas. Ruang rapat tampak tenang namun penuh tekanan. Di kursi pimpinan Muhammad Misbahun, Ketua Komisi 11 mengetuk palu membuka sesi. Di hadapannya duduk Ahmad Pitoyo, Ketua Paguyuban DSI, dengan setumpuk berkas yang menjadi bukti perjuangan ribuan anggotanya. Paparan Ahmad Pitoyo, suara para pensiunan. Ahmad Pitoyo memulai paparannya dengan nada suara yang stabil namun syarat emosi. Ia tidak hanya bicara soal angka, tapi soal martabat hidup para lansia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, buka Pitoyo. Kami hadir di sini bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak dan kejelasan. Dana pensiun yang kami kumpulkan selama puluhan tahun bekerja, kini seolah menguap dalam ketidakpastian pengelolaan. Ia kemudian memaparkan poin-poin krusial. Kegagalan investasi. Pitoyo menyodorkan data mengenai penempatan dana yang dianggap tidak prudent oleh pengelola DSI. Macetnya komunikasi. Ia mengeluhkan betapa sulitnya para pensiunan mendapatkan akses informasi transparan mengenai status, saldo dan pengembangan dana mereka, dampak sosial. Banyak anggota kami yang kini kesulitan membiayai kesehatan di masa tua karena dana yang diharapkan tak kunjung jelas rimbanya. Tegasnya sambil menatap langsung ke arah Misbahun. Respon Misbahun, ketegasan Komisi 11, mendengar paparan yang sistematis dan menyentuh sisi kemanusiaan tersebut. Misbahun tidak memberikan respon normatif. Ia meletakkan pulpennya memperbaiki posisi duduk dan menunjukkan raut wajah yang serius. Pak Pitoyo, ujar Misbahun memotong sejenak. Data yang Anda sampaikan ini sangat serius. Kami di Komisi 11 tidak akan membiarkan hek-hek pensiunan dipermainkan oleh tata kelola yang buruk atau dugaan penyelewengan. Misbahun kemudian memberikan instruksi langsung kepada Sekretariat Komisi pemanggilan pihak terkait, meminta jadwal segera untuk memanggil direksi pengelola dana pensiun tersebut dan pihak regulator OJK, audit investigatif, mengusulkan perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap aliran dana yang dipaparkan oleh Paguyuban DSI. Pengawasan ketat menjamin bahwa Komisi 11 akan mengawal kasus ini hingga ada titik terang bagi para pensiunan. Penutup harapan baru. Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis dari Ahmad Pitoyo kepada Misbahun. Ada rasa lega yang sedikit terpancar dari wajah delegasi Paguyuban, meski perjuangan masih panjang. Dukungan penuh dari Ketua Komisi 11 memberikan sinyal bahwa aspirasi mereka tidak sekadar masuk ke lubang telinga kanan dan keluar telinga kiri, melainkan menjadi agenda prioritas parlemen.